dia baca Quran dan itu dibaca berulang-ulang kali. Tapi di saat ketika dia baca di dalam sholatnya, di luar sholat dia malah membantah. Membantahnya bagaimana? Dia mengingkari sendiri. Selamat lahirnya Nabi Isa tanggal 25 Desember atau yang lainnya. Itu yang harus dipikir, ya. Secara nggak langsung dia telah memberikan apresiasi pernyataan selamat atas lahirnya, yaitu anak Allah, anak Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jelas Bapak Ibu? Terus pernyataan lam yalid walam yuladnya surat Al-Ikhlas itu loh, Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah dilahirkan sebagai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun. Ini sudah bulan Desember ya. Maka memang setiap akhir tahun kita sering kalau menyampaikan ilmu, kita selalu mengingatkan. Ini rasa cinta saya kepada para jamaah untuk senantiasa saling kita mengingatkan. Karena pada hakikatnya hidup itu cuman kita mau atau tidak untuk senantiasa saling mengingatkan. Karena Allah sendiri menetapkan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu masa, manusia itu kebanyakan berada dalam kerugian, kebinasaan. Maka hanya orang-orang yang beriman, beramal solih, dan orang-orang yang senantiasa dia mengingatkan kepada manusia, orang lain, untuk melaksanakan ketaatan, ataupun senantiasa mengikuti kebenaran, dan saling menasihati untuk tetap sabar dalam mentaati Allah, dan sabar tidak menjalankan perkara yang haram, dan sabar atas ketentuan takdir Allah. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat di media sosial sekarang, ya, kita sering kadang dihebohkan ada di antara kelompok yang mengaku Islam, tapi ternyata mereka jauh dari nilai-nilai Islam, bahkan melenceng dari syariat. Dengan bukti ada di antara mereka, ya nyun sewu Bapak Ibu, ada yang membaca zikir, doa, sholawat itu di dalam gereja, ya. Ada sebagian juga mereka yang terang-terangan mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi Isa, ya, yang dimana Nabi Isa dianggap anak Tuhan oleh mereka. Secara nggak langsung ini sebagai perayaan mereka, dan sebagian orang yang mengaku Islam pun itu dianggap hal yang boleh-boleh saja atau kata toleransi. Nah, bagaimana kita mensikapi persoalan masalah ini para jamaah Bapak Ibu? Kita sebagai seorang muslim tentunya kita ini sudah hafal ya dengan banyak surat, terutama surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat Al-Ikhlas ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang musyrik? Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu itu memiliki anak? Ya. Kalau keyakinan kami orang-orang musyrik, ya, malaikat-malaikat ini adalah anak perempuannya Tuhan. Jadi orang-orang musyrik itu berkeyakinan, mereka orang-orang musyrik ya pada zaman Nabi, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak wanitanya Allah. Itu keyakinan mereka, ya. Itu. Maka orang musyrik tanya kepada Nabi, kenapa kamu tidak punya Tuhan Muhammad? Kenapa Tuhanmu tidak punya anak Muhammad? Sedangkan kami punya, orang Nasrani punya. Orang Nasrani Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi Uzair anak Allah. Nah, kenapa kamu tidak punya anak? Nah, ini pertanyaan orang-orang musyrik. Saat itu Nabi ketika ditanya oleh orang-orang musyrik penyembah berhala, penyembah patung, penyembah dewa, maka Nabi langsung terdiam. Setelah terdiam kemudian turun ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad
kepada mereka orang-orang musyrik, Allahu ahad. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, ya. Maka diteruskan sama Allah ayat yang kedua, lam yalid walam yulad. Katakan Muhammad kepada mereka, tegaskan sekali lagi, Allah tidak pernah beranak, tidak juga pernah dilahirkan. Allah tidak pernah beranak dan Allah tidak pernah dilahirkan. Allah tidak punya anak dan juga tidak pernah dilahirkan sebagai anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegaskan lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di alam dunia ini atau di alam semesta ini yang sama persis dengan Allah. Sampaikan kepada mereka. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini untuk membantah pernyataan orang musyrik kalau orang musyrik itu malaikat-malaikat itu adalah anak wanitanya Allah. Sedangkan orang Nasrani Isa sebagai anak Allah. Sedangkan orang Yahudi Uzair adalah anak Allah. Jelas Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Maka benar kata Allah SWT di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9. Kalau kita membuka ayatnya yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih itu anaknya Allah. Jelas? Itu perkataan yang sangat-sangat melukai Allah dan menimbulkan kemurkaan dan kebencian Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, maka kalau kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi, maka kalau ada orang, maaf ya, ada orang yang dia mengaku Islam dan setiap hari dia sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ya. Jadi tadi ayat yang ketiga, maaf ya, saya ralat, lam yalid walam yulad ayat ketiga. Ya. Dia membaca lam yalid walam yulad ayat yang ketiga, tapi ketika dia masih mengatakan selamat hari lahirnya Nabi Isa alias selamat Natal, maka secara tidak langsung di mana ayat yang ketiga surat Al-Ikhlas yang dibacanya lam yalid walam yulad. Jelas Bapak Ibu? Dia baca Quran dan itu dibaca berulang-ulang kali. Tapi di saat ketika dia baca di dalam sholatnya, di luar sholat dia malah membantah. Membantahnya bagaimana? Dia mengingkari sendiri. Selamat lahirnya Nabi Isa tanggal 25 Desember atau yang lainnya. Itu yang harus dipikir, ya. Secara nggak langsung dia telah memberikan apresiasi pernyataan selamat atas lahirnya, yaitu anak Allah, anak Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jelas Bapak Ibu? Terus pernyataan lam yalid walam yuladnya surat Al-Ikhlas itu loh, Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah dilahirkan sebagai anak. Makanya para jamaah Bapak Ibu, saya terkesan dengan pernyataan yaitu Irena Handono, mantan biarawati masuk Islam. Dia gara-gara masuk Islam ketika membaca ayat ini. Ya kok bisa? Di dalam ajaran Islam disebutkan monoteisme ya. Monoteisme. Adanya satu Tuhan. Sedangkan di dalam ajaran lain itu ada animisme, dinamisme kan ngoten. Maka dia terus berpikir, kok bisa Tuhan punya anak? Berarti kalau Tuhan punya anak, Tuhan nikah. Itu.
Kalau tidak seperti itu, berarti nanti banyak Tuhan. Bagaimana mengatur alam? Itu. Nah, dengan logika yang sehat atas izin Allah, maka Irena Handono, mantan biarati itu akhirnya sharing kepada para ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama untuk berbicara masalah tentang Islam dan ketuhanan. Maka saat itulah beliau yakin bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah dan yang paling benar di muka bumi ini. Ini pendapat beliau. Sesuai dengan ayat Allah di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 19 dan ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi hanyalah Islam. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Ini pendapat Ibnu Katsir dan para ulama ahli tafsir yang lainnya ketika menjelaskan ayat ini. Yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinang falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang dia mencari selain agama Islam, ya, maka agama itu tidak akan pernah diterima sama Allah selama-lamanya dan dia termasuk orang-orang yang binasa atau rugi. Jelas Bapak Ibu? Ini penegasan ya. Jadi kalau ada orang yang dia ini ikut-ikutan ya, hanya sekedar mengucapkan tahniah, maka secara tidak langsung dia telah mengingkari bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu. Sekedar ucapan Ustadz, tapi tidak meyakini sekedar ucapan itu sebagai bentuk doa. Kenapa? Karena namanya selamat itu mengandung doa, jadi nggak boleh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tidak boleh mengucapkan apapun ketika datang hari-hari raya mereka, bahkan hari besar mereka atau tahun baru mereka. Dan sebentar lagi tahun baru Ustadz, iya, selalu berdekatan. Bapak Ibu, selalu berdekatan, ya, antara hari raya mereka dengan tahun baru. Kenapa kok saling berdekatan? Karena kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa ketika terjadi adanya kesepakatan ya dari pihak gereja Paulus ya, ketika menetapkan sepakat bahwa Isa adalah sebagai anak Allah bagi mereka keyakinannya, anak Tuhan, maka saat itu ketika datangnya tahun baru itu mereka juga ikut, sebagian mereka merayakan dengan datangnya tahun baru. Apa penyebabnya? Karena mereka masih ada keyakinan, secara keyakinan mereka, bahwa dengan datangnya tahun baru itu pun mereka ikut merayakan juga, sebagiannya, tidak semuanya, terutama juga orang-orang Yahudi dan sebagian besar umat Islam, saya katakan ya, sebagian besar umat Islam. Ketika merayakan tahun baru, maka kita kembali sejarah. Kita tahu apa itu tahun baru. Kenapa dinamakan tahun baru bertepatan pada tanggal 1 Januari, tanggal 30 Desember. Maka saat itu pada abad yang ke-8, kurang lebih antara 7 dan 8, maka kekuasaan Romawi yang dipegang oleh Julius Caesar sebagai penguasa Romawi saat itu dia telah menetapkan bahwa jumlah bulan itu ada 12, yang dulunya ada 10, perhitungan dari Romulus ya, kemudian diganti oleh Julius Caesar, dan kemudian penetapan hari itu ada kurang lebih ada 365 hari. Yang sebelumnya hanya 305 hari. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka saat itulah Julius Caesar sebagai pemimpin Romawi menetapkan bahwasanya awal daripada tahun itu adalah 30 Desember tanggal 1 Januari. Kenapa diambil kata-kata Januari? Menurut keyakinan Mesopotamia, orang-orang terdahulu, orang-orang Yunani kuno, bahwa dengan kata-kata pengambilan Januari itu diambil dari dewa Janus. Ya, dewa Janus adalah dewa secara mitologi, secara keyakinan. Mereka beranggapan dewa yang memiliki dua wajah. Dua wajah, wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Ini dewa Janus, ya.
bahwa Dewa Janus yang memiliki dua kepala ini, yang satu mengarah ke depan, yang satunya mengarah ke belakang. Ini menurut masyarakat orang-orang Romawi kuno sekitar 46 sebelum Masehi. Maka berkeyakinan bahwasanya tanggal 1 Januari itu menunjukkan bahwa Dewa Janus itu sebagai pembuka pintu kebaikan awal tahun dan sebagai pemelihara penjaga. Maka mereka merayakan, ada sebagian mereka merayakan dengan apa? Membuat api unggun, menyalakan api. Jadi kalau ada kembang api itu, ya. Kemudian sebagian mereka ada yang meniup trompet, biasanya orang-orang Yahudi. Ya, meniup trompet. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, apa yang diyakini orang-orang masyarakat kuno, Romawi kuno, itu jelas. Ketika mereka menyambut datangnya tahun baru, New Year, ya, maka itulah yang dilakukan kebiasaan masyarakat penyembah Dewa Janus dengan anggapan keyakinan dengan datangnya tahun baru dirayakan meniup trompet, kemudian membuat api atau membuat ya menyalakan kembang api dan yang lainnya, itu menandakan mereka akan mendapatkan tahun yang penuh dengan kebaikan menurut keyakinan mereka. Jadi bagaimana umat Islam ini? Ya, kembali kepada panjenengan. Kalau saya pribadi, saya hanya mengingatkan saja. Betul kata Allah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 100 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang mengaku beriman, jika kalian mengikuti sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berusaha untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Saya ingatkan ya dengan ayat ini. Kalian mengikuti tradisi, kebiasaan, tingkah laku, keyakinan, ibadah, ritual, apapun yang dilakukan itu menjadi keyakinan dasar mereka. Bahwa dengan datangnya tahun baru mereka berkeyakinan, mereka mengagungkan Dewa Janus, dewa yang memiliki dua kepala, bahwa dengan datangnya tahun baru itu Masehi menandakan datangnya kebaikan dan pemeliharaan. Secara nggak langsung kita kalau ikut meyakini menyekutukan Allah. Padahal yang memberikan kebaikan, pemeliharaan, penjagaan, semua hidup kita yang menjaga adalah hanya Allah. Jelas Bapak Ibu? Ini bertentangan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan penjagaan, pemeliharaan itu hanya milik Allah saja. Sang penguasa alam semesta ini, bukan Dewa Janus. Ustadz, saya kan tidak meyakini. Betul tidak meyakini. Kalau ikut-ikutan bagaimana? Minimal haram. Kalau meyakini musyrik. Ya, ingat. Kalau meyakini kalau itu sesuatu yang benar, maka sama seperti mereka. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini nasihat yang saya sampaikan kepada para jamaah. Monggo kerso. Ini bisa diikuti atau tidak kembali kepada panjenengan. Saya hanya menceritakan sejarah, kisah dan berkaitan dengan persoalan masalah hukum di dalam Al-Quran bagaimana mensikapinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan 4 mazhab tidak pernah dalam hidup mereka ketika datang tahun baru Masehi merayakan dengan pesta pora atau merayakan dengan berbagai cara. Bagaimana kalau datang tahun baru? Nabi banyak berzikir. Nabi berzikir setiap hari, bertobat 100 kali istighfar. Jadi nanti kalau datang tahun baru banyak istighfar. Ya. Meskipun tidak tahun baru, banyak istighfar. Setelah tahun baru banyak istighfar. Datang tahun baru, tidak datang tahun baru, banyak istighfar. Bisa jadi tahun baru adalah akhir dari kehidupan kita. Ingat. Ya. Jadi kalau sampai ada yang merayakan, naudzubillah min dzalik,
bisa jadi itu akhir kehidupan kita. Jadi kalau sampai kita tasabuh menyerupai mereka, pas bertepatan kita ikut merayakan kita mati, kita meninggal dunia, entah di tempat tidur, entah kita sedang jalan-jalan, entah kita sedang niup trompet, menyalakan kembang api atau yang lainnya, ya, begadang sampai malam hari dan sebagainya, meninggal dunia, meninggal di atas selain agama Islam. Na'udzubillah min dalik, ya. Itu pesan saya secara pribadi, tapi monggo diugemi napa mboten, diambil napa tidak, itu hak panjenengan. Saya sebatas hanya menyampaikan saja. Kenapa? Tanamkan dalam diri kita raditu billahi robba, ya, wa bi Muhammadin nabiyya, ya, wa dini Islam, ya, bahwasanya kita harus banyak berdoa raditu billahi robba wa bi Muhammadi nabiyya, ya. Islam agama yang diridhai oleh Allah, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Islam agama yang kita yakini yang paling benar. Jadi kalau bisa kita meninggal dalam kondisi berpegang teguh dengan ajaran Islam. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Iya, perbanyak doa. Itu saja kurang lebihnya nasihat yang saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, agar kita tetap introspeksi diri, agar kita menjadi orang muslim yang baik. Baik dalam arti menurut agama Islam itu sendiri, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebelumnya kita tutup, saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kekhilafan. Cerita yang pertama tentang cukur. Apa hubungannya dengan cukur? Sebenarnya bukan masalah cukurnya, tapi masalah bagaimana mengikuti contoh Nabi dalam hal-hal hidup kita. Kalau kita hidup mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara apapun, insya Allah akan berbuah pahala dan berkah dalam hidup kita. Itu janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna